Wajib waspada. Kekuatan skuad U17 Korea Utara, klub tentara, dan sekolah Kim Jong-un siap tantang Indonesia. Timnas U17 Indonesia harus ekstra waspada dengan kekuatan Korea Utara yang didominasi oleh pemain-pemain dari klub tentara dan sekolah-sekolah yang terafiliasi langsung dengan Kim Jong-un. Persiapan mereka jauh lebih intens dan penuh strategi. Jangan lewatkan informasi penting tentang calon lawan ini. Kisah persahabatan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand yang bikin gempar dunia sepak bola. Ternyata hubungan antara Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bukan hanya soal sepak bola, tapi juga persahabatan yang tulus. Dari Oxford United hingga Timnas Indonesia, mereka menunjukkan chemistry yang luar biasa. Baca selengkapnya tentang perjalanan seru mereka yang penuh kejutan. Takut kena mental. Media Cina minta timnya waspada, GBK dinilai bisa bikin luluh lantak lawan. Stadion megah GBK jadi sorotan tajam media Cina karena dianggap punya aura menakutkan. Mereka bahkan terang-terangan meminta timnas Cina untuk tak jumawa saat hadapi Indonesia. Apalagi dengan formasi garang yang dibentuk Louis Vert, bisa-bisa mereka pulang dengan kepala tertunduk. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Gila! Jay Itzes masuk daftar pemain paling brutal di Liga Italia, nomor 1 bikin ngeri. Jay Itzes mengejutkan publik sepak bola Italia dengan statistiknya yang bikin lawan ciut nyali. Dalam daftar pemain paling brutal, namanya muncul dengan torehan pelanggaran keras yang gak main-main. Gak heran kalau pemain lawan jadi mikir 2 kali sebelum mendekat. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wajib waspada. Kekuatan skuad U17 Korea Utara, klub tentara, dan sekolah Kim Jong-un siap tantang Indonesia. Timnas U17 Indonesia harus ekstra waspada dengan kekuatan Korea Utara yang didominasi oleh pemain-pemain dari klub tentara dan sekolah-sekolah yang terafiliasi langsung dengan Kim Jong-un. Persiapan mereka jauh lebih intens dan penuh strategi. Jangan lewatkan informasi penting tentang calon lawan ini. Mari menengok skuad Korea Utara U17 yang jadi calon lawan Timnas U17 Indonesia di perempat final Piala Asia U17 2025. Korea Utara U17 resmi akan jadi calon lawan Timnas U17 Indonesia di perempat final Piala Asia U17 2025. Mereka bermain imbang 2-2 lawan Oman pada matchday ketiga grup D, membuatnya finish sebagai runner-up. Korea Utara akan menantang juara grup C, Indonesia, pada perempat final yang digelar 14 April 2025 mendatang. Calon lawan pasukan Nova Arianto tidak bisa dipandang sebelah mata karena kiprah mereka di Piala Asia U17 2025 juga cukup bagus. Tim asuhan Oh Ta-song belum terkalahkan dalam 3 laga grup, terdiri dari menang 1 kali dan 2 kali imbang. Dari segi sejarah juga, capaian Korea Utara lebih mentereng dari Indonesia. Tim berjuluk Cho5 ini merupakan jawara Piala Asia U17 pada 2010 dan 2014, serta runner-up pada edisi 2004 hingga 2006. Berkat prestasi ini, Korut jadi sering mewakili benua kuning di Piala Dunia U17. Dalam 7 edisi turnamen Piala Dunia U17 pada selang 2005 hingga 2017, Korea Utara tercatat 5 kali menjadi kontestan putaran final. Mari menengok skuad Korea U17 saat ini yang dipimpin Oh Ta-song sebagai pelatih. Cho5 Boys diisi sebagian besar pemain dari salah satu klub tersukses Korea, 4.25SC dalam kurung, dibaca klub olahraga 25 April.
4.25 SC menyumbang 11 dari 23 pemain Korea Utara U17 saat ini, termasuk sang kapten Kim Yoo-jin. 4.25 SC merupakan klub dengan berlatar belakang tentara dari Korea Utara. Nama 4. 25 adalah bulan kelahiran gerakan tentara gerilya melawan Jepang, yakni Tentara Revolusioner Rakyat Joseon, yakni pada 25 April 1932. 4. 25 SC merupakan klub dengan peraih 19 titel Korea Premier League dan 22 kejuaraan nasional, wajar bila dominasi 4. 25 SC di skuad Korut U17 terasa. Klub kedua terbanyak yang menyumbang pemain ke skuad Korut U17 adalah Ryomyong SC sebanyak 5 orang. Kemudian disusul oleh 3 pemain dari Pyongyang International Football School. Sekolah ini adalah bentukan Supreme Leader Korea Utara Kim Jong-un sejak 2013 lalu. Pyongyang International Football School didirikan Kim Jong-un untuk jadi pusat penggemblengan pesepak bola untuk tim nasional Korea Utara. Sekolah ini dilengkapi dengan pelatih, tempat bermain, asrama, dan fasilitas lain dalam area sebesar 10.000 meter persegi. Pada tahun ke-12 saat ini, Pyongyang International Football School telah rutin menyumbangkan pemain-pemain ke timnas Korut, termasuk 3 pemain ke timnas U17 Korea Utara. Sementara klub-klub lain seperti Sobaksu SC, Pyongyang City Football School, dan Hwabul SC menyumbang masing-masing 1 pemain ke tim U17 Korea Utara. Kisah persahabatan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand yang bikin gempar dunia sepak bola. Ternyata hubungan antara Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bukan hanya soal sepak bola, tapi juga persahabatan yang tulus. Dari Oxford United hingga timnas Indonesia, mereka menunjukkan chemistry yang luar biasa. Baca selengkapnya tentang perjalanan seru mereka yang penuh kejutan. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengungkapkan kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand dari Oxford United hingga jadi rekan sekamar di skuad Garuda. Ole Romeni memang belum lama ini menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia pada 20 Maret 2025. Setelah menjalani debutnya bersama tim Merah Putih dan mencetak 2 gol dalam 2 laga yang dilakoninya. Ole Romeni berbicara banyak dengan Tom Haye dalam podcast YouTube The Haye Way Sabtu (12 April 2025). Dalam podcast ini, Ole Romeni berbicara banyak hal soal debutnya bersama timnas Indonesia, makna selebrasi, hingga terkait kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand. Mantan pemain FC Utrecht tersebut mendapat pertanyaan terkait siapa rekan sekamarnya di timnas Indonesia. Ole Romeni pun mengaku ia sekamar dengan Marcelino Ferdinand yang ia akui sebagai adiknya. Marcelino, "Adikku," ujar Ole Romeni sebagaimana dikutip dari YouTube The Haye Way Sabtu (12 April 2025). Ole Romeni pun mengungkapkan awal mula kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand. Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand memang diketahui berasal dari klub yang sama yakni Oxford United. Marcelino Ferdinand memang lebih dulu bergabung dengan Oxford United. Sementara itu, Ole Romeni baru awal tahun 2025 ini ia bergabung dengan tim asal Inggris tersebut.
Ole Romenyi mengatakan momen awal kedekatannya dengan mantan pemain Persebaya Surabaya itu saat ia baru bergabung dengan Oxford United. Menurutnya saat pertama kali ke Oxford United dan ia berjabat tangan dengan semua pemain, ada sosok anak kecil yang terlihat bahagia dan menyambutnya penuh dengan rasa senang dengan gaya Indonesia. Ole mencontohkan saat Marcelino menyambutnya dengan bahagia Ole. Menurut Ole, sejak saat itu bahkan dalam detik pertamanya bertemu Marcelino, ia merasa pemain berusia 20 tahun tersebut adalah adiknya. Rasanya seperti sejak hari pertama saya masuk ke ruang ganti untuk menjabat tangan semua orang di Oxford, kata Ole Romenyi. Ada seperti anak kecil yang bahagia, karena dia sudah tahu hipenya dengan Indonesia, ucapnya. Jadi sejak detik pertama dia merasa seperti adikku. Ole Romenyi bahkan menceritakan bagaimana Marcelino Ferdinand merasa senang hingga menunggunya selesai berlatih berjam-jam untuk mengantarkannya. Menurutnya, ia dan Marcelino Ferdinand seperti memiliki koneksi langsung. Oleh karena itu, ia dan Marcelino sudah sangat dekat sampai sekarang dan bisa jadi rekan sekamar juga di timnas Indonesia. Bahkan selama berada di Inggris ini juga, Ole mengaku sering bertemu dan keluar makan bersama Marcelino Ferdinand. Saya tidak punya mobil. Saya ingat saya harus melakukan beberapa pelatihan. Dia menunggu beberapa jam untuk membawaku pulang. Dia sangat bersemangat, jelas Ole. Rasanya seperti kami memiliki koneksi langsung. Sejak hari itu, setiap kali kami bertemu, kami juga sering pergi ke kota. Kami baru saja pergi makan sesuatu. Dia benar-benar ada di mana saja, bahkan bukan hari pertama, dalam kurung, tetapi sejak detik pertama, dia ada di sana. Lebih lanjut, Ole Romenyi pun mengaku ada rencana akan makan bersama Marcelino Ferdinand serta pacarnya di restoran Indonesia. Bahkan ia juga dekat dengan teman dekat Marcelino Ferdinand yang berasal dari Indonesia. Ya, ada beberapa tempat di Oxford, tapi sebenarnya kami belum pernah mengunjunginya, ungkap Ole Romenyi. Tapi kita harus pergi beberapa hari, kami akan pergi bersama dia dan pacarku. Abid, pria Indonesia, juga tinggal di sini. Teman baik Lino dan istrinya akan memasak makanan Indonesia. Mereka orang-orang yang sangat baik. Itu akan lebih baik daripada dimanapun Anda bisa mendapatkannya, tuturnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Takut kena mental. Media Cina minta timnya waspada, GBK dinilai bisa bikin luluh lantak lawan. Stadion megah GBK jadi sorotan tajam media Cina karena dianggap punya aura menakutkan. Mereka bahkan terang-terangan meminta timnas Cina untuk tak jumawa saat hadapi Indonesia. Apalagi dengan formasi garang yang dibentuk Kluivert, bisa-bisa mereka pulang dengan kepala tertunduk. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Laga Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2026 di SUGBK, Jakarta, jadi sorotan besar tak hanya di Asia tapi juga media internasional. Pertandingan ini bukan sekadar penentu poin klasemen, tetapi juga membawa gengsi tinggi dan bisa menentukan arah langkah kedua tim menuju Piala Dunia 2026. Dalam kondisi klasemen terkini, timnas Cina berada dalam posisi paling genting di dasar grup C. Mereka benar-benar kehabisan ruang untuk berbuat kesalahan. Jika ingin menjaga harapan untuk lolos, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah meraih kemenangan di kandang Indonesia. Oleh karena itu, mereka datang ke Jakarta dengan tekad tinggi,
mencoba membangkitkan semangat melalui kenangan manis saat berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024 lalu. Namun menjelang laga ini justru kekhawatiran datang dari media mereka sendiri. Salah satu media besar asal Cina, 163.com, menyuarakan nada waspada terhadap kekuatan baru Timnas Indonesia. Dalam artikel analisisnya, media tersebut bahkan memberikan julukan khusus untuk skuad Garuda sebagai naga kandang, merujuk pada kemampuan luar biasa Indonesia saat bermain di depan pendukungnya sendiri di stadion legendaris GBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang, tulis 163.com dalam artikelnya. Media itu menekankan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dari Jepang di kandang sendiri, performa mereka di laga-laga kandang lainnya patut diwaspadai. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, dalam kurung GBK, lanjut media tersebut. Mereka berhasil menahan imbang raksasa Asia seperti Australia dengan skor 0-0 dan secara mengejutkan membungkam Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Bahkan di laga terakhir di GBK, Indonesia sukses menekuk Bahrain dengan skor tipis namun krusial 1-0. Rentetan hasil tersebut menjadikan SUGBK sebagai salah satu venue paling angker di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Media 163.com tidak ragu menyebut bahwa Gelora Bung Karno adalah kandang yang kejam bagi tim-tim tamu. Dalam analisanya, mereka menulis bahwa atmosfer stadion yang selalu dipadati oleh puluhan ribu supporter fanatik membuat tim lawan kesulitan untuk bermain lepas. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, tulis mereka dengan nada serius. Atmosfer yang dibangun di GBK memang tidak main-main. Dalam setiap pertandingan kandang, dukungan dari lebih dari 70.000 penonton memberikan tekanan luar biasa kepada tim lawan, sekaligus menjadi energi tambahan bagi para pemain Indonesia. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Cina bukan hanya tentang mengejar 3 poin. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas kekalahan menyakitkan yang mereka alami di pertemuan sebelumnya, sekaligus menjaga asa lolos ke putaran berikutnya tetap hidup. Saat ini Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup dengan torehan 9 poin, hanya berselisih tipis dari tim-tim di atasnya seperti Arab Saudi dan Cina sendiri. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan besar menuju duel terakhir melawan Jepang, yang juga akan berlangsung dengan tensi tinggi. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa pendekatan yang berbeda sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Di bawah arahannya, Indonesia tampil lebih berani dan rapi secara taktik. Kemenangan atas Bahrain menjadi sinyal bahwa fondasi yang dibangun oleh Kluivert mulai menemukan bentuknya. Dan kini dengan waktu persiapan yang lebih matang serta kekompakan yang semakin terbentuk, Indonesia menatap laga melawan Cina dengan penuh percaya diri. Meski datang dengan catatan sejarah yang berpihak pada mereka, mereka juga harus sadar bahwa mereka akan bertarung di tempat yang sangat berbeda dalam atmosfer yang jauh lebih menantang. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Gila! Jay Itzes masuk daftar pemain paling brutal di Liga Italia, nomor 1 bikin ngeri. Jay Itzes mengejutkan publik sepak bola Italia dengan statistiknya yang bikin lawan ciut nyali. Dalam daftar pemain paling brutal, namanya muncul dengan torehan pelanggaran keras yang gak main-main. Gak heran kalau pemain lawan jadi mikir 2 kali sebelum mendekat. Simak fakta lengkapnya di sini. Bek Venezia Jay Itzes termasuk golongan pemain brutal di Liga Italia. Venezia City masih berjuang keras untuk menghindari jurang degradasi. Serie A musim 2024 hingga 2025 sudah melewati 31 pekan dan mereka menempati peringkat ke-19 klasemen. Dengan raihan 21 poin, Venezia tertinggal 5 angka dari Lecce yang menduduki tangga ke-17 atau batas aman zona merah. Di tengah perjuangan Venezia, Jay Itzes bisa dibilang sebagai pemain yang paling konsisten. Sang palang pintu timnas Indonesia tampil begitu kokoh saat mengawal pertahanan Ilaoni Alati. Jay pun menghuni daftar 20 pemain dengan jumlah pelanggaran terbanyak di Liga Italia musim ini. Dia menghuni peringkat ke-19 usai 40 kali melanggar pemain lawan dalam 29 penampilan. Dari seluruh pelanggaran yang dilakukan Jay, 4 diantaranya berbuah kartu kuning. Jay bukan satu-satunya pemain Venezia dalam daftar ini. Gaetano Oristanio juga ikut masuk menghuni posisi ke-14 lewat catatan 45 pelanggaran. Adapun predikat pemain paling brutal jatuh kepada Liam Henderson. Gelandang Empoli itu menduduki peringkat pertama dengan 69 pelanggaran. Armando Izzo membuntuti di posisi kedua setelah 65 kali mengasari pemain musuh. Kemudian tempat ketiga sampai kelima secara berturut-turut diisi oleh Lorenzo Lucca dalam kurung 59, Denzel Dumfries dalam kurung 51, dan Saul Coco dalam kurung 49.